Selamat malam Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 18 September 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pengurus dan Bacalek DPD PAN Aru undur diri. Hajat demokrasi pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Naasnya sejumlah pengurus dan bacalek Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Kepulauan Aru mengundurkan diri. Saat dikonfirmasi tribunambon.com, Ali Wamir yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD PAN Aru mengatakan pengunduran diri disebabkan adanya pengangkatan pelaksana tugas atau PLT ketua secara sepihak. Selain itu, pengangkatan itu dinilai bertentangan dengan amanat yang termaktub di dalam ADART. Kata dia Tribuners, Colin Lepui belum pernah menjabat sebagai pengurus DPD, DPW dan tidak berdomisili di sini, tapi tetap ditunjuk. Padahal pengurus DPD sudah rapat pleno dan mengusulkan 3 nama, yakni Haji Hasan Palalo, Faisal Pasolo, dan dirinya sendiri. Ia menegaskan 3 nama yang diusulkan pun sudah disetujui Dewan Pengurus Pusat atau DPP PAN. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pengurus DPD Partai Amanat Nasional dan seluruh teman-teman bacalek akan melakukan proses pelepasan atribut Partai Amanat Nasional dan melalui momentum ini kami kembalikan kepada Pak Zulkifli dan Pak Ketua Wilayah. Oleh itu teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seluruh atribut partai Amanat Nasional dengan ini kami serahkan dan kami kembalikan kepada pengurus DPP. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Wahid Laitupa beberkan alasan sebenarnya Colin Lepui tiba-tiba jabat PLT Ketua PAN Aru. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Maluku, Wahid Laitupa, beberkan alasan Colin Lepui tiba-tiba ditunjuk sebagai PLT Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru. Dikatakan penunjukan itu lantaran beberapa alasan mendasar yang sangat urgent, khususnya menuju penetapan daftar calon tetap atau DCT Pemilu 2024. Di mana untuk ketua DPD sebelumnya sedang terlibat kasus yang tak bisa ia sebutkan, sehingga yang bersangkutan telah menghilang dan sudah tidak ada lagi di Kepulauan Aru dalam kurun waktu yang cukup lama. Kondisi ini tentu akan menyulitkan proses dalam penetapan DCT nanti, sehingga perlu penunjukan seorang PLT. Ditanya soal kenapa yang dipilih harus Colin Lepui, menurutnya hal itu mendasar pada asal-muasal dari Colin Lepui itu sendiri. Mengingat Colin Lepui sendiri adalah asli anak daerah Kepulauan Aru. Lanjutnya, setelah Colin menjabat pun tidak ada namanya menggugurkan pengurus maupun mengganti caleg. Diberitakan mantan Sekretaris DPD PAN Kepulauan Aru Ali Wamir mengaku penunjukan Colin Lepui sebagai PLT Ketua guna memuluskan kepentingan Widya Pratiwi Murad Ismail. Menurutnya Colin Lepui ditunjuk karena menjanjikan sebanyak 30.000 suara untuk Widya Pratiwi di hajatan DPR RI mendatang. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Mabuk, oknum TNI tabrak nenek penyapu jalan di Ambon hingga tewas. Leonora Senubun, 86 tahun, seorang nenek penyapu jalan tewas ditabrak oknum TNI, Prada Jack Richard Tanewuk.
23 tahun Minggu 17 September 2023 dini hari. Tabrakan itu terjadi tepatnya di ruas Jalan Dr. Malaiholo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Tepatnya di depan rumah Susteran Gereja Maria Bintang Laut sekitar pukul 3.52 dini hari waktu Indonesia Timur. Menurut keterangan saksi Markus Puro, awalnya ia sementara tidur dan tiba-tiba mendengar bunyi benturan pada mobil yang terparkir di depan jalan. Saat itu ia terbangun dan keluar menuju ke arah jalan raya dan langsung melihat ada 2 orang tergeletak di jalan raya. Ia kemudian mendekati kedua orang tersebut dan melihat sang nenek penyapu jalan ini sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Markus langsung menyuruh salah satu pemuda untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusaniwe. Saat menerima laporan, Polsek Nusaniwe langsung turun ke lokasi untuk mengamankan TKP dan membawa korban ke RSUD Haulusi Ambon. Saat itu, korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan, 2 luka robek pada kaki sebelah kanan. Sementara oknum TNI yang merupakan pengendara ini juga diamankan di Polsek Nusaniwe untuk dimintai keterangan. Oknum TNI saat di lokasi kejadian juga diketahui tengah dalam kondisi mabuk. Di pukul 4.50 waktu Indonesia Timur, oknum TNI bersangkutan dijemput oleh Bekangdam 16 Patimura bersama piket Pomdam 16 Patimura. Tiba di Polsek Nusaniwe untuk dibawa ke Pomdam beserta barang bukti SMRD miliknya. Menanggapi hal itu, Kapendam 16 Patimura Letkol R. Agung Sinaring mengatakan kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski begitu, Tribuners, proses hukum terhadap anggota TNI dimaksud tetap berjalan. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, bebas penjara Anas Urbaningrum kembali kunjungi Ambon. Katanya kangen sudah 12 tahun tak kesini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Anas Urbaningrum kunjungi Kota Ambon. Kunjungan ini baru berlangsung setelah 12 tahun lamanya Ketua Umum DPP Partai Demokrat 2010-2013 itu tidak ke Ambon. Mengingat Anas baru saja menjalani masa tahanan selama 8 tahun penjara dari Lapas Sukamiskin, Bandung karena divonis bersalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus gratifikasi dalam proyek Hambalang. Di samping itu, Anas juga mengaku melihat kota berjuluk Manise ini sebagai daerah yang potensial, sehingga kota ini harus dibangun untuk bisa mengembangkan potensi yang ada. Dari pengembangan itu lanjutnya dapat berpotensi untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku. Yang paling pokok adalah ya sama silaturahim, kangen-kangenan, sudah lama sekali, kurang lebih 12 tahun saya tidak ke Ambon. Buat saya begitu dulu ketika mahasiswa saya ke Ambon, saya merasa tidak mungkin saya tidak kembali lagi, tidak kembali lagi, pasti kembali lagi karena kemudian ada semacam setrum batin untuk narik terus bisa ke Ambon, bisa ke Maluku. Saya tidak tahu penjelasannya, tetapi ya itu berarti ada, kalau dalam konteks yang luas ada ikatan keindonesiaan. Sebagai anak bangsa, saya melihat Ambon, Maluku ini bukan raksasa sih, tapi daerah yang potensial, punya potensi besar, tetapi harus dibangunkan terus untuk bisa berlari lebih kencang. Tradisi demokrasi itu egalitarian.
Anas Urbaningrum saksikan pelantikan pengurus MD Kahmi dan Forhati Kota Ambon. Pengurus Majelis Daerah atau MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi dan Forum Alumni Kohati atau Forhati Kota Ambon periode 2022-2027 dilantik Minggu 17 September 2023 malam. Pelantikan itu berlangsung di Grand Avira Ambon dan disaksikan Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Umum HMI tahun 1997 hingga 1999. Dalam sambutannya, Anas Urbaningrum mengatakan panggilan tugas berkah bagi Kahmi maupun Forhati adalah menyangkut kepentingan publik, di mana mereka bahagia ketika ikut terlibat dan berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di luar diri mereka maupun keluarga. Kata Anas, bahwa HMI berfungsi sebagai industri petugas perubahan masa depan. Sehingga melalui pelantikan pengurus di Kota Ambon ini, semua pengurus yang terlibat harus hadir sebagai partner dari pemerintah kota atau Pemkot maupun DPRD serta komunitas intelektual yang ada di Kota Ambon. Diketahui pelantikan itu juga disaksikan penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. M. Asrul Patimahu dipilih sebagai Koordinator Presidium atau Ketua Umum MD Kahmi Kota Ambon. Pelantikan itu juga dirangkai dengan pembukaan rapat kerja. Dan juga seluruh Presiden Kahmi dan Forhati wilayah Maluku. Atas nama Majelis Forhati Maluku menyerahkan bendera Forhati Maluku untuk Majelis Daerah Kota Ambon untuk menjalankan titah organisasi. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, 1000 lilin dinyalakan untuk kenang korban kekerasan seksual di Damer. Aliansi Sahabat Sasti atau ASTI menggelar aksi 1000 lilin. Aksi tersebut sebagai salah satu cara mengenang 4 bulan pasca kepergian almarhumah Sasti Romer, korban kekerasan seksual di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Aksi berlangsung hening di pelataran Fakultas Hukum Universitas Patimura, Kota Ambon, Jumat 15 September 2023 malam. Salah satu anggota ASTI, Elin Akse, mengatakan aksi ini sebagai bukan hanya untuk mengenang para korban kekerasan seksual yang salah satunya Sasti, tetapi juga sebuah dukungan moral bagi seluruh kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Olehnya itu, ia berharap agar proses penanganan kasus Sasti dapat dituntaskan. Lanjutnya, penanganan kasus tersebut telah ditangani Polres MPD dan Polsek Damer. Namun secara pastinya progresnya belum diketahui. Diketahui Aliansi Sahabat Sasti atau ASTI terdiri dari beberapa organisasi yakni GMBK, Gerakan Bersama Perempuan Maluku, LBH, Fakultas Hukum Unpati, LBH UKIM, LBH IM Maluku, Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer, Pergerakan Mahasiswa Leti, Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar dan Lirang, Ikatan Keluarga Hila Solat Oir Leli. Adapun aksi 1000 lilin merupakan salah satu dari serangkaian acara Festival HAM yang diselenggarakan oleh LBH Fakultas Hukum Unpati. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLT Ketua Komnas HAM Perwakilan Maluku Anselmus Sowa Bolen dan Kepala Dinas PPA Kota Ambon Megi M. Leka Tompesi. Kan bahwa adanya progres dari penanganan kasus yang dialami oleh almarhumah adik Sasti G. Romer. Sekian. Untuk proses penanganan
kasus, update dari info terbaru yang kami dengar, saat ini Polres MBD dan Polsek Damer sedang bekerja sama untuk menangani kasus ini. Namun secara pastinya belum dapat kami informasikan. Kami dari aliansi akan mengambil beberapa upaya hukum lainnya demi terkawalnya dan kelancaran dari kasus ini. Yang mau mengajak kita sekalian. Tribuners, pemerintah kota terima bantuan alat kebersihan, bantu dukung wujudkan Ambon bersih. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP terima bantuan peralatan kebersihan. Kepala DLHP Ambon Alfredo Hehamahua mengaku penyerahan alat kebersihan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap perwujudan Ambon bersih yang merupakan program prioritas penjabat Wali Kota Ambon. Ia juga turut memberikan apresiasi kepada perusahaan Ace Hardware yang telah memberikan sumbangsi bagi kota ini. Adapun bantuan alat kebersihan yang diberikan berupa 5 buah sapu dan 3 buah tempat sampah portable. Sementara itu, Store Manager Ace Hardware Ambon, Ihsan, mengaku selain memberikan bantuan alat kebersihan, pihaknya juga membersihkan Taman Patimura yang merupakan ikon kota Ambon. Namanya taman-taman yang aktif seperti yang di Patimura Park ini, bantuan dari Esager juga itu kita berikan berupa tempat sampah juga, kemudian ada juga peralatan-peralatan kebersihan seperti sapu yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk kepentingan ataupun kegiatan. Upayakan bakat e-sport Kota Ambon, turnamen PUBG dan Mobile Legends rutin diselenggarakan. Tim e-sport Evo Kota Ambon menggelar event pertandingan online player unknown Battleground atau PUBG dan juga Mobile Legends dengan tajuk Evo Liga. Pertandingan yang sudah sampai di tahap final itu berpusat di salah satu tempat nongkrong Kota Ambon di Waringin Warbox. Pantauan tribunambon.com, Warbox sesak dengan banyaknya para penggemar game yang hadir. Antusias antar tim player dan penggemar tercurah pada saut-sautan yang terdengar. Pertandingan antar 16 tim PUBG partai final itu begitu panas, tak sedikit upaya panitia ingatkan untuk tetap junjung tinggi sportivitas meski akhirnya pertandingan tetap berlanjut dalam keadaan dan dapat dikendalikan. Tak hanya PUBG, Mobile Legends dengan 2 tim dipertemukan di partai final dari 24 tim yang mendaftarkan diri juga tak kalah menarik. Panasnya pertandingan 2 game online itu demi memperebutkan total hadiah 8 juta rupiah. Meski begitu, Tribuners, tujuan utama dari terselenggaranya kegiatan tersebut ialah demi terus mengembangkan bakat terpendam dari player game online di Kota Ambon. Hal itu dikatakan oleh owner Evo Kota Ambon, Surya Advin, kepada tribunambon.com saat dijumpai di sela-sela pertandingan berlangsung. Dia juga berharap agar anak-anak yang gemar ngegame bisa terus kembangkan bakat secara mandiri.
Kita ke berita terakhir Tribuners. Tarian Myanmar Tawahuk IP dari Tanimbar jadi pembuka HUT ke-39 AMGPM Bethesda. Tarian Myanmar Tawahuk IP asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar jadi pembuka pada perayaan HUT ke-39 AMGPM Cabang Bethesda. Perayaan HUT berlangsung di Gedung Gereja Petra, Jemaat GPM Bethesda, kawasan Benteng Atas, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 17 September 2023 malam. Pantauan tribunambon.com, para penari tampil dengan busana tenun khas Tanimbar, lengkap dengan pernak-pernik perhiasan. Mereka menari diiringi instrumen dan tabuhan tifa. Para hadirin pun dibuat terpukau menyaksikan tarian tersebut. Tak ketinggalan tepuk tangan meriah mengiringi part-part tarian. Salah seorang penari, Glenn Terry, menuturkan bahwa tarian tersebut berasal dari desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan tarian tersebut seringkali ditampilkan dalam acara kerohanian maupun acara adat sebagai tarian sambutan. Dijelaskan tarian Myanmar Tawahuk IP sebagai tarian yang mempersatukan segala perbedaan yang ada di masyarakat. Adapun tarian tersebut beranggotakan 7 perempuan dan 6 lelaki dari anak-anak sektor Karmel. Tawahuk IT dari Desa Selaru, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terus tarian itu biasanya itu untuk acara-acara kerohanian dan biasanya juga untuk upacara adat. Wujud dari tarian itu untuk mempersatukan ras, agama, dan golongan dari seluruh dunia. Dan biasanya tarian itu biasanya itu ditampilkan itu saat pembukaan acara itu. Jadi itu saja yang perlu Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 September 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!